Shalom, apa kabar saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan? Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 38 dengan judul renungan Hati-hati dengan pergaulanmu. Saudara-saudara, tentu saudara masih ingat dengan ayat ini. 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Kita baca sama-sama yuk. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ayat ini ingin menegaskan kepada kita semuanya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, agar kita berhati-hati dengan pergaulan kita. Karena pergaulan bisa jadi membawa sesuatu yang baik, tapi bisa juga membawa sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu kitab Kejadian pasal 38, juga mengingatkan kita agar berhati-hatilah terhadap pergaulan. Di dalam ayat 1 dan ayat 2, saya akan bacakan buat kita, tertulis demikian. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan, nama orang itu ialah Shua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Saudara-saudara, dua ayat ini memberikan kepada kita informasi tentang bagaimana Yehuda hidup. Setidaknya ada 3 hal yang kurang baik yang telah dilakukannya. Yang pertama, Yehuda itu meninggalkan saudara-saudaranya. Ini berbicara tentang dia meninggalkan komunitas seimannya, yaitu saudara-saudaranya. Hal kedua yang telah dilakukannya yang kurang tepat, yaitu dia menumpang di rumah seorang adulam, yaitu bangsa Kanaan yang namanya Hira. Kalau kita baca di ayat 12, ternyata Yehuda ini bukan sekedar menumpang di rumah Hira yang adalah orang Kanaan yang tak mengenal Tuhan. Tapi dia juga bersahabat, dituliskan di dalam ayat 12. Tinggal di lingkungan yang tak mengenal Tuhan tentu mempengaruhi iman dan cara pandang Yehuda. Hal ketiga yang dilakukan oleh Yehuda yang bukan saja kurang tepat, tapi juga kesalahan fatal. Dia tidak mengingat perintah Tuhan tentang tidak boleh mengawini orang yang tidak mengenal Tuhan atau orang fasik. Yehuda menikah dengan seorang perempuan Kanaan yang bernama Shua. Saudara, ketiga kesalahan dari Yehuda ini sebenarnya kesalahan yang cukup fatal. Lalu Yehuda juga melakukan kesalahan yang lain. Setelah dia menikah dengan Shua, dia mempunyai 3 orang anak laki-laki. Yehuda tidak mendidik anaknya dengan baik. Setelah dia menikah dengan Shua, dia melahirkan seorang anak bernama Er ini adalah anak pertamanya. Ini kemudian menikah dengan perempuan bernama Tamar. Di pasal 38 ayat 7 dituliskan bahwa ini, anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia. Lalu kemudian anak kedua dari Yehuda yang bernama Onan itu disuruh menikahi istri dari yang telah meninggal dunia itu. Onan menikah dengan Tamar. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Onan pun telah melakukan hal yang tidak baik. Dia melakukan hal yang jahat juga di mata Tuhan. Maka kemudian Tuhan membunuh dia juga. Setelah Sela anaknya Yehuda bertumbuh besar, Yehuda tidak juga menyerahkannya kepada Tamar untuk menikah. Akhirnya Tamar pun merencanakan sesuatu yang tidak baik. Dia menyamar menjadi seorang pelacur sehingga akhirnya Yehuda tidur dengan Tamar karena dia tidak tahu bahwa pelacur itu adalah menantunya. Sampai akhirnya Tamar mengandung. Singkat cerita, akhirnya Yehuda tahu bahwa pelacur yang ditidurinya itu adalah menantunya yang bahkan sampai akhirnya mengandung. Saudara-saudaraku, kalau kita pikirkan hidup seperti apa yang sedang dijalani oleh seorang Yehuda ini. Ini adalah kehidupan yang jelas-jelas sangat kacau. Kehidupan
bukan seorang anak Tuhan. Sungguh pergaulan lingkungan besar pengaruhnya. Bisa membuat hidup kita menjadi seorang yang jauh dari Tuhan, jauh dari apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Saudara, memang kalau kita lanjutkan kisah ini, kita sungguh melihat betapa baiknya Tuhan kita. Tuhan mengampuni Yehuda dan Tamar. Dari keturunan Yehuda dan Tamar inilah akhirnya nanti lahir Daud dan juga Tuhan kita Yesus Kristus. Namun bukan karena Tuhan kita itu sangat baik, selalu beranugerah bagi kita yang mau mengaku dosa. Kemudian kita dengan bebas berbuat dosa. Tidak, saudaraku. Dari kisah ini, kita mau diingatkan saudara-saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita menjaga diri kita dengan baik, menjaga pergaulan kita, menjaga pengaruh lingkungan kita. Bukan berarti kita tidak boleh tinggal bersama dengan orang-orang yang tak mengenal Tuhan kita. Tapi yang mau kita perhatikan adalah, mari kita tetap beriman kepada Tuhan. Kita justru menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitar kita. Sekali lagi, berhati-hatilah dengan pergaulanmu. Tuhan Yesus memberkati.